Tidak ada ketaatan, ya, tidak ada ketaatan untuk arahan makhluk pada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun itu adalah orang tua kita, ibu kita, misalkan ayah kita, tapi nyuruh kepada kemaksiatan, ya tetap tidak boleh ya. Nggak boleh taat, nggak boleh nurut. Gitu. Wa yu'allimuha hurmatul kizbi. Dan mengajarkan istri untuk mencegah daripada berbohong. Ya. Jadi ngajarkan bahwa berbohong itu adalah ya, maksiat. Ala wujudil haid. Atas adanya haid. Misalnya suami ini lagi pengen ya kepada istrinya. Dia bilang lagi head. Nah, itu haram tuh. Nggak boleh tuh. Nggak boleh. Jadi kalau ada haid, ada, nggak ada haid ya nggak ada. Dan harus diajarkan gitu. Atau terputusnya haid ya. Min umuriddin yang berkaitan dengan permasalahan agama. 181. Jadi itu ya, kewajiban-kewajiban suami, hal-hal yang harus diajarkan kepada istrinya, juga apa yang tidak boleh dilakukan oleh suami dan seorang istri. Ini berkaitan dengan hubungan istri dan suami. Wajibu dan wajib. Alal abai atas bapak atau bagi ayah gitu ya. Bagi seorang bapak atau ayah, nafaqatul aulad. Memberi nafkah kepada anak-anaknya. Ya. Wajib dah mere nafkah. Idza a'saru wa ajazu. Apabila si anak tersebut ya masih belum mampu, misalnya masih kecil ya. Atau karena lemah misalnya. Anil kasabi, daripada nyari duit. Misalnya dia masih kecil. Berarti wajib tuh bagi seorang ayah ngasih nafkah ya, kepada anaknya yang belum mampu untuk mencari uang. Lisi korin, karena dia itu anak kecil. Au zamanatin, atau karena lumpuh. Karena lumpuh dia tidak bisa dapat nyari duit, wajib tuh ngasih nafkah. Au jununin, atau gila. Au marodin, atau karena sakit. Wahadhihi an-nafaqatu, dan nafkah ini ya, la tuqaddaru fi kasratiha, tidak diukur berdasarkan banyaknya au qillatiha, atau sedikitnya. Bal hiya biqadril kifayah, akan tetapi dengan kadar cukup. Nah, jadi nafkah kepada anak itu kadarnya bukan banyak ataupun sedikit, tapi kadarnya itu kadar cukup. Makanya kita harus bisa tuh membedakan, misalnya kita punya anaknya anak SD kelas 2. Itu ongkosnya beda kalau sekolah dengan anak kita yang SMA. Nggak boleh menyamaratakan tuh. Ya, sebab kebutuhan anak SD dengan anak SMA beda kan gitu. Maka di sanalah qadrul kifayah gitu ya.
bukan berdasarkan banyak dan sedikitnya. Begitu. Wa takhtalifu bi kibaril aulad wa sigharihim. Dan berbeda antara anak-anak yang besar dan anak-anak yang kecil. Anak besar dengan anak kecil ya kemampuannya ukurannya beda-beda gitu kan. Wa zuhadatihim wa rughbatihim. Kalau misalkan zuhudnya anak ya, si anak kita ini zuhud ya, nggak mau dunia. Atau misalkan dia tidak zuhud ya. Misalkan gara-gara dia suka terhadap barang-barang mewah dikasih. Nggak begitu gitu kan ya. Suka dengan sesuatu teknologi yang terkini dibelikan. Nggak begitu. Kifayah kadarnya itu. Misalkan anak SD yang belum butuh laptop ya jangan dulu dibelikan laptop. Tapi anak kuliah, anak kita yang kuliah ya harus dibelikan laptop karena dia kebutuhannya ya dia membutuhkan untuk nulis-nulis skripsi dan lain sebagainya, tugas kuliah. Ya. Wa yajibu ta'limuhumul adab. Maka dan wajib juga kepada orang tuanya, bapaknya terutama mengajarkan anak-anak mereka itu adab. Akhlak ya. Mengajarkan akhlak. Akhlak yang baik. Baik itu dalam hal berbahasa, dalam hal muamalah gitu ya. Fi sigharihim pada saat dia masih kecil. Ya, kalau saat masih kecil tuh lebih mudah ngarah kena gitu kan daripada udah besar. Udah besar itu loba naonnya. Banyak ininya, banyak menanggapinya gitu. Kalau masih kecil mah masih walaupun menanggapi ya masih bisa diatur oleh kita lah gitu. Kalau udah gede itu Masya Allah akan susah. Makanya ajarkanlah adab kepada anak-anak yang masih kecil. Mumpung mereka masih kecil. Kemudian apa yang harus diajarkan lagi? Wat-taharah. Bersuci. Bagaimana tata cara bersuci? Wajib diajarkan. Wa amruhum bidzalika dan wajib memerintahkan kepada mereka ba'da tamyiz. Setelah mereka tamyiz. Tamyiz itu berarti membedakan mana yang baik dan yang geus boga cedok lah gitu kan ya. Ya kira-kiranya usia 10 tahun mungkin ya. Oh, ma'atamami sab'i sinin. Oh, sempurnanya umur berarti itu udah tamyiz tuh. Wa darbuhum ala tarki dzalika dan harus memukul mereka anak-anak apabila meninggalkan ala tarki dzalika meninggalkan kewajiban kepada Allah, kewajiban ibadah kepada Allah. Seperti naon? Mung wudu, mung salat atau salat tapi mung gitu kan ya. Model bedak teh ya. Hayang salat tapi alim wudu. Fi asyri sinin apabila usianya bukan wajib. Memang harus dipukul, tapi pukulnya pukul mendidik. Wa tahdhiruhum minal kadhibi dan mencegah mereka supaya meninggalkan sifat berbohong. Nah, ini wanti-wanti sifat berbohong ini benar-benar harus diajarkan sedini mungkin. Ya. Di usia masih kecil. Jadi benar-benar harus dipahamkan kepada anak kita itu berbohong itu tidak boleh ya, dan tidak baik gitu ya. Wal fujur berkata kotor, berkata